Jemaat GKI Sinode Jawa Barat yang kami kasihi. Saya dengan Dr. Maya dari Call Center COVID GKI Sinwil Jabar. Saat ini kita sedang menghadapi gelombang kedua COVID-19 dengan rekor tertinggi kasus baru harian selama pandemi. Kami menghimbau kepada jemaat sekalian untuk tidak panik. Jika melakukan kontak erat dengan orang terkonfirmasi COVID atau mengalami gejala-gejala COVID seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, kehilangan daya cium, segera melakukan testing. Jika hasilnya positif, laporkan diri ke Satgas COVID atau puskesmas setempat. Dengan penuhnya hampir semua rumah sakit rujukan COVID, kami menyarankan agar pasien tanpa gejala dan gejala ringan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Kami di Call Center COVID GKI dapat membantu dengan melakukan konsultasi medis secara online bagi pasien COVID yang sedang melakukan isolasi mandiri. Alat-alat yang perlu disediakan di rumah adalah alat pengukur suhu atau termometer, alat pengukur saturasi oksigen atau oximeter, dan saat melakukan isolasi mandiri, tetaplah berada di rumah. Berusahalah tetap optimis, gunakan kamar yang terpisah dengan ventilasi yang baik, semua peralatan makan dan mandi pastikan terpisah, selalu menjaga jarak dengan anggota keluarga yang negatif, selalu memakai masker, mengkonsumsi makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan selama isolasi mandiri adalah jika saturasi oksigen di bawah 93%. Sesak napas atau bernapas lebih dari 25 kali per menit dalam keadaan normal. Demam yang tinggi, tidak turun dengan obat penurun panas, sakit kepala yang hebat yang tidak reda dengan obat anti nyeri, dan keadaan umum yang terus menurun. Kami menyarankan agar segera mencari pertolongan ke rumah sakit rujukan COVID terdekat. Silahkan mendownload aplikasi Siranap RS untuk mengetahui ketersediaan kamar. Di tengah-tengah keadaan yang semakin memprihatinkan, mari kita tetap tenang. Jika ada jemaat yang terpapar COVID-19, jika dapat isolasi mandiri, lebih baik isolasi mandiri dulu di rumah. Jika memang harus dirawat di rumah sakit, maka bisa segera dibawa ke rumah sakit. Tapi mari sama-sama juga memahami situasi di mana saat ini rumah sakit juga mengalami banyak tekanan-tekanan. Karena begitu banyak pasien yang membutuhkan perawatan. Sehingga saat kita mengantri, kita pun mengingat dan berupaya untuk memahami bahwa mereka juga berada dalam situasi yang sulit. Gereja-gereja dihimbau juga untuk bisa membantu dengan cara misalnya majelis jemaat memfasilitasi pengumpulan tabung-tabung oksigen bagi jemaat atau simpatisan yang membutuhkan. Bisa mengumpulkannya dan secara tersentralisasi mengatur untuk mereka yang membutuhkan. Majelis jemaat juga bisa menyediakan paket-paket obat yang dibutuhkan untuk mereka yang sedang isolasi mandiri. Itu sudah tertera juga dalam surat yang dikirimkan oleh BPMSW kepada majelis jemaat. Dan juga mari bersama-sama dalam hal ini BPMSW mengajak klinik-klinik yang ada di bawah YGKI dan juga klinik-klinik yang ada di bawah majelis jemaat untuk bersama-sama memandu secara online jemaat yang membutuhkan panduan saat isolasi mandiri. Dan ini bisa dilakukan dalam koordinasi dengan Call Center COVID-19 GKI Sinwil Jabar. Akhir kata, Bapak Ibu, Saudara-saudara, mari bersama-sama di tengah-tengah situasi yang sulit ini kita mengingat Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari di tengah situasi yang berat ini kita bersama-sama saling menopang sebagai satu tubuh Kristus. Kita bersama-sama melakukan apa yang kita bisa sehingga di tengah-tengah situasi ini kita dapat memulihkan satu dengan yang lain dan kita bisa menjadi berkat satu dengan yang lain. Jangan berputus asa, jangan khawatir berlebihan, tapi mari saling menopang, saling menolong, saling mendorong satu dengan yang lain. Tuhan menolong kita.
Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kebaktian kita mulai, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. Yang pertama, hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2021, pelayan firman Tuhan pada kebaktian online ini akan dilayankan oleh Pendeta Gunawan Saputra dari GKI Pakis Raya. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Yang kedua, mari Bapak Ibu yang berdomisili di wilayah 2 dan 3 bergabung dalam persekutuan wilayah 2 dan 3 yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.30 dengan tema Cukup Untukmu, Tidak Cukup Untukku. Dilayankan oleh Saudari Angelia Frederica Sihombing, SSITO, dengan acara saling sapa, pujian, firman, dan games. Zoom untuk mengikuti persekutuan wilayah ini dengan meeting ID 897 8012 3897 dengan passcode PW. Yang ketiga, persidangan Badan Pekerja Majelis Jemaat akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 19.30. Adapun persidangan Majelis Jemaat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 pukul 11. Mohon dukungan doa jemaat. Panitia Lomba Foto Buku Kenangan Pembangunan Gedung Gereja sudah menetapkan 9 pemenang untuk 3 kategori. Nama pemenang bisa dilihat dalam warta tertulis. Selamat kepada para pemenang, dan panitia selanjutnya akan menghubungi untuk pembagian hadiah. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua peserta lomba atas partisipasinya. Kiranya foto-foto ini selain dapat menjadi inspirasi, juga senantiasa mengingatkan kepada kita betapa besar berkat dan anugerah Tuhan. Kolaborasi bidang Kespel dan bidang Bina GKI Puri Indah mengundang Bapak Ibu Jemaat dan simpatisan bergabung dalam acara webinar Dare to Care tahap kedua yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021 pukul 15. Bertema, realisasikan ide bisnismu, dengan narasumber Bapak Julianto Firman. Pendaftaran bisa melalui Saudara Erlin dengan nomor WhatsApp 0838 7630 7314. Warta duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, Bapak Sung Ket Chong pada usia 70 tahun. Bapak Sung Ket Chong adalah papa mertua dari Ibu Sylvia dan Bapak Hengki. Jenazah telah dimakamkan di TPU Tegal Alur pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021. Telah berpulang ke rumah Bapak juga pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021, Bapak Harto Lukito pada usia 75 tahun. Bapak Harto Lukito adalah papa mertua dari Ibu Dwi Wulandari dan Bapak Pendeta Cipto Martalu Sapangi. Jenazah dikremasi pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021. Di Krematorium Delingan, Karanganyar. Sekian warta lisan hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh dalam doa pribadi. Mari kita mengawali ibadah ini dengan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat
2, bait 1, 2, dan 4. Suci, suci, suci. Suci, 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 Kau kudus tersunggur di depan tatamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, kebaktian hari ini adalah kebaktian minggu biasa dengan tema pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menyuarakan kabar baik di dalam kehidupan kita. Namun untuk dapat melakukannya, terlebih dahulu kita harus mendengarkan suara Tuhan yang maha baik. Ketekunan untuk setia mendengarkan suara Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk dapat menyuarakan kabar baik itu. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang,
Saudara-saudara, marilah kita pergunakan waktu untuk memeriksa kembali apakah kita sudah bertekun dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sudahkah kita menjalani hidup dengan menyuarakan kabar baik bagi sekitar kita? Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyesali dan mengakui segala perbuatan salah dan dosa kita di hadapannya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami kalau sampai pada saat ini kami masih enggan dan malas untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Ampuni kami jika pada saat ini kami masih menyuarakan bukan kabar baik dan kebenaran yang dari Tuhan, tetapi kami mungkin pada saat ini masih sering menyuarakan kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang tidak kami konfirmasi kebenarannya, sehingga baik dengan sadar maupun tidak sadar, kami turut menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita yang buruk, yang hanya menambah kekhawatiran orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk lebih bertekun di dalam membaca dan mendengar firman Tuhan, di dalam memilih dan memilah berita-berita yang benar dari yang salah, dan mampukan kami untuk hanya menyuarakan kabar baik bagi sekitar kami. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini dari Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai dan kasih Kristus besertamu. Damai dan kasih Kristus besertamu juga. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmah, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah.
Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mempersiapkan diri kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Meskipun saat ini kami harus melaksanakan ibadah dari rumah, terpisah jarak, terpisah tempat, tetapi kami percaya Tuhan hadir di setiap rumah kami. Tuhan menyertai setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan saja mengerti, tetapi juga dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dengan penyertaan Tuhan, segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, sebelum seseorang berkata-kata, ia perlu untuk lebih dahulu mendengar. Bayi lah misalnya. Kata pertama yang diucapkan, pastilah kata yang paling sering dia dengar. Papa mamanya kan pasti sering mengulang-ulang. Papa, mama. Maka kata itu yang menjadi yang pertama kali biasanya diucapkan oleh seorang bayi.
yang paling sering didengar. Kemudian kata-kata yang berikutnya ya juga biasanya didengar dari orang tuanya. Karena itu orang tua harus menjaga kata-katanya di depan anaknya. Karena apa yang mereka dengar itu nanti akan mereka ucapkan. Orang tua harus menjaga jangan sampai ada kata-kata yang kasar, yang tidak diinginkan didengar oleh anak-anaknya. Supaya anak-anaknya nanti juga tidak berkata-kata kasar. Tapi masalahnya kan anak-anak bukan cuma mendengar perkataan orang tua kan. Semakin dia besar, maka dia juga akan mendengar yang lain dari TV misalnya, atau sekarang dari media sosial, YouTube dan lain sebagainya. Semakin besar dia bersekolah, maka dia juga akan mendengar dari teman-temannya, dari mbaknya di rumah mungkin, dari tetangganya juga, dari banyak hal mereka mendengar. Apa yang mereka dengar, ya ada banyak, ada yang baik dan benar, tetapi mungkin tidak sedikit juga yang buruk dan salah. Karena itu, seseorang perlu kepandaian dalam mendengar untuk bisa memilih dan memilah. Kalau anak-anak kan belum punya kemampuan itu, makanya apa yang dia dengar langsung dia tiru. Kadang-kadang orang tua suka terkejut-kejut gitu ketika anaknya mendengar kata-kata yang kasar atau yang kotor, yang di rumah orang tuanya menjaga tidak mengatakan hal itu. Tetapi karena si anak juga mendengar dari banyak sumber, ya bisa saja hal itu terjadi. Tapi semakin kita bertambah usia, semakin kita dewasa, maka kita perlu lebih kritis dalam mendengar gitu. Kita perlu punya wawasan supaya kita punya kepandaian dalam mendengar, punya kepandaian yang bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Dalam bacaan kita Markus 6 ayat 14 sampai 29 kita melihat saya mendapat kesan bahwa Herodes ini tidak pandai mendengar. Sebab dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-14 tadi dikatakan, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal. Dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Jadi Herodes mendengar orang mengatakan kalau Yesus itu Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan ayat yang ke-15, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Dari apa yang didengar oleh Herodes, lantas Herodes mengambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal dan bangkit lagi. Sebab ayat yang ke-17 memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya dan kemudian memenggalnya. Ada hal yang terputus menurut saya dari apa yang didengar tentang Tuhan Yesus, bahwa dia itu Yohanes, Elia, nabi-nabi, dengan kesimpulan yang diambil Herodes bahwa Yesus itu pasti Yohanes Pembaptis yang sudah kupenggal dan bangkit lagi. Ini kan cara mengambil kesimpulan yang serampangan ya. Herodes kelihatan kalau dia kurang wawasan. Seandainya dia mau mendengar dalam tanda kutip, artinya membuka telinga lebih gitu kan, mencari tahu lebih banyak, menambah wawasan tentang Tuhan Yesus, maka saya yakin Herodes akan tahu kalau Yohanes dan Tuhan Yesus itu sebaya, seumuran. Dalam Lukas 1 dikatakan bedanya cuma 6 bulan. Elizabeth sudah mengandung di bulan yang ke-6, lantas Maria mengandung. Mereka itu bersaudara. Antara Elizabeth dengan Maria kan Lukas 1 ayat 36 dikatakan sanaknya gitu kan, saudaranya. Mereka itu bersaudara dan sebaya. Jadi mana mungkin Tuhan Yesus itu adalah Yohanes yang bangkit. Kan semasa Yohanes hidup, ya Tuhan Yesus juga sudah hidup.
bersama-sama. Mana mungkin Tuhan Yesus ini adalah Yohanes yang bangkit. Artinya kalau Herodes mau menambah wawasan, mencari tahu lebih dalam tentang Tuhan Yesus, mendengar lebih banyak, maka kesimpulan tadi bahwa Yesus adalah Yohanes yang bangkit pasti tidak akan menjadi kesimpulannya. Kesimpulan itu bukan dari hasil critical thinking ya, tapi lebih didorong oleh perasaan Herodes yang merasa bersalah dan menyesal telah membunuh Yohanes. Dia begitu menginginkan Yohanes itu masih hidup gitu. Dan ketika melihat Tuhan Yesus yang juga berkarya bahkan lebih hebat dari Yohanes, Herodes kemudian memaksakan kesimpulannya bahwa Yesus itu adalah Yohanes yang bangkit. Ini kan ada ketidaknyambungan, ya kan? Artinya ada kesalahan gitu dalam mengambil kesimpulan. Bukan lagi berpikir kritis, tapi lebih kepada perasaan yang memaksakan menjadikannya seolah-olah sebuah kebenaran. Herodes lebih memilih tadi desas-desus daripada kebenaran itu sendiri. Bahwa Yesus ya Yesus, Yohanes Pembaptis ya Yohanes Pembaptis. Dalam ayat yang ke-18, Herodes juga mendengar teguran Yohanes. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Herodes tahu kalau teguran itu benar karena Herodes mengenal siapa Yohanes. Tahu bahwa Yohanes itu ayat yang ke-20 dikatakan orang yang benar dan suci. Kalau Yohanes itu orang benar, maka teguran yang dikatakan itu ya benar dan memang benar, tidak halal mengambil istri saudaranya. Tetapi walaupun Herodes tahu itu benar, dia memilih untuk tidak mendengarkannya. Ini kan berarti dia tidak memiliki kepandaian dalam mendengar. Padahal setiap kali dia mendengar Yohanes, hatinya merasa terombang-ambing. Setiap kali dia mendengar tegurannya, dia jadi galau. Tapi ia merasa senang juga mendengarnya. Karena ia tahu itu adalah kebenaran. Herodes tahu siapa Yohanes, orang benar dan suci. Tahu bahwa perkataannya benar, merasakan di dalam hatinya. Ya, ada tadi galau, tapi juga ada sukacita di dalamnya. Tapi kemudian memilih untuk mengabaikan apa yang benar. Sebaliknya, ayat yang ke-25, Herodes kembali mendengar. Kali ini dari anaknya. Mendengar sebuah permintaan jahat. Ayat yang ke-25 dikatakan, anaknya berkata kepadanya, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Permintaan yang jahat, permintaan yang jelas-jelas salah, bahkan juga bertentangan dengan apa yang diusahakan selama ini ketika Herodes melindungi Yohanes Pembaptis dari Herodias. Sedih, tahu kalau itu salah, tetapi apa yang didengar itu kemudian tetap dilakukan. Mendengar apa yang benar diabaikan, mendengar apa yang salah malah dilakukan. Ya hasilnya hanya ada penyesalan, perasaan bersalah. Tindakan, perkataan, dari sini kita melihat yang memang diawali dari mendengar. Sebagaimana kita pada saat ini, kita mendengar sebagai masukan ya. Mungkin bukan hanya mendengar, lebih luas lagi. Kita melihat, kita membaca berita, media sosial, di grup-grup WhatsApp, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak hal yang kita dengar, banyak hal yang masuk sebagai informasi. Ada yang benar, banyak juga yang salah. Ada yang baik, banyak juga yang buruk. Hoax gitu kan, berita-berita bohong. Sebegitu hebatnya mereka berbohong. Sampai kita kesulitan untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Artinya semakin dibutuhkan kita memiliki kepandaian dalam mendengar. Sebab kalau tidak, ya semua berita kita telan mentah-mentah.
Bukan saja yang benar, yang salah pun, gitu. Yang bohong pun. Karena itu semua berita-berita yang ada itu perlu disikapi dengan kritis, jangan asal percaya. Kita harus menambah wawasan, minimal kita harus tahu dari siapa sumbernya. Bukan siapa yang kirim ya, tapi yang ngirim itu kan mungkin punya sumber. Kita harus tahu juga, kita harus memiliki kepandaian dalam mendengar. Sayangnya, rasanya nggak ada sekolahnya gitu, nggak ada kursus supaya kita bisa belajar mendengar dengan pandai. Yang ada kan kursus bicara ya, public speaking. Bagaimana menjadi speaker, menjadi pembicara yang baik itu banyak yang membuat orang jadi pandai bicara. Tapi yang diperlukan di sini kepandaian mendengar, bukan kepandaian bicara. Jago ngomong kalau bohong buat apa gitu. Jago ngomong kalau menyampaikan apa yang salah, apa yang buruk, memolesnya sedemikian rupa seolah-olah menjadi kebenaran. Apa gunanya? Apalagi buat kita orang beriman. Kalau ngomong, kalau berkata-kata, ya berkata-katalah yang benar. Itu yang perlu. Bukan jago berkata-kata. Berkata-kata yang benar, itu yang perlu. Untuk tiba pada perkataan yang benar, maka kita perlu memiliki kepandaian dalam mendengar. Supaya kita juga bisa memilih dan memilah yang kita dengar itu. Hanya yang benar, hanya yang baik. Mungkin dengar banyak, tapi kita saring gitu. Yang benar, yang baik itu yang kita internalisasi. Lalu kita katakan sebagai sebuah kebenaran. Tidak ada sekolahnya. Karena itu kita yang harus secara mandiri aktif melatih diri. Belajar untuk kritis. Bukan setiap yang kita dengar, berita yang kita baca, langsung kita percaya. Kita harus periksa dulu. Kalau semua berita langsung kita percaya, dengar ada tenaga kerja asing di saat pandemi, di saat pembatasan PPKM, malah masuk ke Indonesia. Dengar itu langsung marah. Padahal kalau kita mau teliti dulu, ini yang diberitakan, gambar-gambarnya, foto-fotonya, kayaknya udah pernah berkali-kali muncul dengan berita yang mirip-mirip. Kalau kita cari siapa sumber yang mengatakannya, ya pasti nggak jelas siapa sumbernya. Kalau kita mau mendengar lebih, menambah wawasan, mencari tahu, maka kita tahu kalau itu adalah hoax gitu. Jadi kita nggak buru-buru terpengaruh, nggak buru-buru marah. Kita kritisi dulu setiap apa yang kita dengar. Dengar oksigen habis, panik. Benarkah habis? Ya nggak benar juga sih. Memang nyarinya susah, tapi ada. Memang nyarinya susah, tapi ada. Artinya isu-isu oksigen habis itu ya tidak tepat sepenuhnya. Ya. Dihembuskan supaya kita ketakutan, merasa panik. Atau sebaliknya, ada juga yang mengatakan COVID itu bohong, konspirasi. Lantas kita mendengar, karena itu yang kita pengen dengar, lantas kita langsung percaya, membenarkan, mencari-cari pembenaran, lepas masker, tidak jaga protokol. Padahal kalau kita mau kritis sedikit aja, maka kita tahu kalau berita bahwa COVID itu bohongan, itu ya beritanya yang bohong. Ada banyak orang yang sakitnya, ada banyak korbannya. Masa itu bohong? Untuk apa juga pemerintah mengeluarkan sekian triliun untuk membeli vaksin dan melakukan proses vaksinasi? Kalau itu bohong. Atau yang belakangan rame, varian Delta lebih ganas, tanpa gejala, bahkan hasil tesnya pun negatif, tahu-tahu orangnya meninggal. Terus banyak orang yang ketakutan. Kalau tanpa gejala dan hasilnya negatif, ya bukan COVID kan? Iya kan? Orang nggak ada gejala COVID, nggak ada, dites juga hasilnya negatif, ya jelas bukan COVID gitu. Tapi kalau kita nggak kritis, kita langsung percaya dan kita menjadi khawatir. Karena yang sedang menyebar sekarang katanya varian Delta.
ya banyak hal yang kita dengar dari banyak sumber, dari berita, dari media sosial, dari grup-grup WhatsApp, yang kadang kita tidak berdaya, semua masuk begitu saja. Tapi kita perlu untuk melatih diri bahwa semua yang masuk itu, yang kita dengar, yang kita baca itu, ya harus kita saring, gitu. Harus kita kritisi. Menjadi penting untuk kita punya wawasan, bukan saja satu sumber dari grup WhatsApp misalnya, tapi juga dari banyak sumber-sumber lain. Kalau dikaitkan sama pandemi ini, ya sumber-sumber resmi dari pemerintah atau dari dokter-dokter yang jelas gitu, statusnya, websitenya, keahliannya. Karena sekarang kan semua berpendapat ya. Politisi yang bukan dokter pun berpendapat mana obat yang baik, mana obat yang tidak. Gitu. Dari situ aja kalau kita kritis, kita tahu siapa yang harus kita dengar. Pasti yang punya kompetensi di bidang medis, bukan politisi yang kita dengar. Minimal lihatlah sumbernya. Kita saring, lalu kita beritakan apa yang benar. Jangan semua yang kita dengar langsung kita beritakan lagi. Gitu. Padahal itu hoax, padahal itu palsu, padahal itu jahat. Segera kita beritakan lagi. Akhirnya apa? Tujuan si pembuat hoax itu bikin kekacauan, bikin orang tambah khawatir, jadi berhasil. Karena kita membantunya, menyebarluaskannya. Kita harus punya kepandaian dalam mendengar. Dalam hal ini mendengar diartikan lebih luas ya. Bukan cuma dengar, tapi apa yang kita baca juga. Apa yang kita lihat mungkin dari tayangan televisi. Itu sebagai masukan, input yang harus kita kritisi sebelum kita sampaikan lagi kepada yang lain. Kalau hanya bikin panik, apalagi itu berita bohong, dibuat apa? Kita pilah-pilah mana yang benar, mana yang baik. Kita gunakan akal budi kita untuk memeriksa. Kalau kita merasa nggak cukup, secara aktif kita menambah wawasan. Mencari dari sumber-sumber yang benar dan terpercaya. Kalau kita bisa melakukannya, meskipun yang masuk banyak berita sampah, tapi apa yang keluar dari kita pastikan adalah berita yang baik, berita yang benar, yang ketika orang mendengarnya merasa tenang, merasa kayak Herodes tadi, merasa senang juga gitu, merasa tenang dan merasa senang. Dari sini kita menyadari bahwa bahkan di saat pandemi, di mana ada banyak kesusahan, akan makin susah kalau kita mendengar berita yang salah, berita yang palsu. Tetapi di saat pandemi, di mana ada banyak kesusahan, orang akan mendapat sedikit kelegaan, sedikit kesenangan. Kalau kita bisa menyampaikan apa yang baik, apa yang benar, memberi kelegaan bahwa pemerintah sungguh-sungguh berusaha mengatasi pandemi ini. Ada kelangkaan, entah itu obat, entah itu oksigen, tapi pemerintah segera berupaya untuk menghadapinya. Ini kan menjadi ketenangan, ya kan? Banyak rumah sakit yang penuh, tapi pemerintah juga berusaha menambah tempat-tempat untuk bisa menampung. Itu kan juga memberi ketenangan buat kita, ya. Ada banyak ya, pandemi ini menimbulkan banyak korban kematian. Tetapi juga ada fakta bahwa 80% bahkan bisa sembuh tanpa harus melakukan perawatan. Kalau mendengar itu, artinya ya meskipun bahayanya tetap ada. Bukan berarti, oh 80% sembuh sendiri, udah santai aja nggak usah pakai masker. Bukan berarti begitu juga. Tetapi artinya kita tidak perlu merasakan takut, khawatir berlebihan. Karena kenyataannya ada lebih banyak orang yang sembuh daripada orang yang meninggal. Kalau kita bisa melihat suatu persoalan pada porsinya, maka kita juga tidak tenggelam di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Karena kekhawatiran dan ketakutan itu kan justru bikin lemah imun tubuh kita. Akhirnya kita jadi lebih rentan. Akhirnya dampak yang seharusnya tidak terlalu berat
malah bisa jadi fatal. Ya. Tadi beritanya banyak, berita yang salah, yang palsu, yang sengaja ingin membuat orang ada di dalam kepanikan ya juga banyak. Tapi kalau kita punya kepandaian dalam mendengar, kita mau memilih dan memilah dan berkata-kata, meneruskan berita-berita hanya yang benar, maka berita-berita itu juga bisa memberi kelegaan. Kalau Herodes tadi mengalami galau gitu kan, tapi ya ada senang juga. Saat ini di tengah pandemi ya mungkin kita agak ada khawatir juga. Tetapi mendengar berita yang benar, maka ada tenang juga di dalam kita. Kiranya kita bisa sungguh-sungguh melakukannya. Bukan hanya berkata-kata, lebih dari itu. Tapi yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan yang baik juga. Banyak orang yang mungkin karena pandemi ini juga ya katakan penghasilannya jadi berkurang atau bahkan kehilangan pekerjaan. Tapi harus diakui sebetulnya ada banyak orang juga yang masih cukup mapan. Mobil dapat diskon ya laku kok gitu kan. Artinya masih cukup banyak orang juga yang bisa beli mobil. Jangan-jangan kita salah satunya. Kalau kita mau tadi bukan saja mendengar apa yang benar, mengatakan apa yang benar, tapi juga kita mau melakukan apa yang benar dengan menolong yang sekitar kita, maka meskipun pandemi saat ini, saya yakin kita semua pasti akan lebih merasakan tenang dan damai karena kita tahu kita tidak sendiri. Ada Tuhan, juga ada saudara-saudara seiman. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mewujudkannya. Amin. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa untuk firman yang sudah kami dengar, firman yang mengajak kami untuk mau menambah wawasan, mau mengkritisi setiap kabar dan berita yang kami dengar. Firman yang mengajak kami untuk dapat memiliki kepandaian dalam mendengar, memilih dan memilah, dan hanya mengatakan dan melakukan apa yang benar. Kami mau belajar dari Raja Herodes yang gagal untuk melakukan apa yang benar, sehingga menjalani hidupnya di dalam penyesalan. Biarlah Tuhan, kami tidak hidup seperti Herodes, tetapi kami sungguh-sungguh mendengar kabar yang baik dan hanya mengatakan juga kabar yang baik dan benar kepada sekitar kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah kami, untuk upaya-upaya yang dilakukan di dalam menghadapi pandemi. Kami menyadari ya Tuhan, tugas yang diemban pemerintah tidaklah mudah, tetapi biarlah hikmat yang dari Tuhan boleh memampukan mereka untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang tepat dan sesuai dengan keadaan pada saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga mereka, para petugas, pemerintah kami, aparat keamanan semuanya, supaya mereka ada di dalam keadaan yang sehat. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan, dokter-dokter dan perawat-perawat yang saat ini masih terus berjuang di dalam menghadapi pandemi. Di tengah-tengah keterbatasan yang ada, mereka pasti merasakan kelelahan yang luar biasa. Tetapi biarlah Tuhan menolong, memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka kesabaran, memberikan juga para tenaga kesehatan ini kekuatan fisik yang baik, sehingga mereka senantiasa ada dalam keadaan yang sehat dan terhindar dari paparan COVID. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk masyarakat di Indonesia. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat kepada kami sebagai masyarakat awam, supaya kami juga boleh memiliki kepandaian dalam mendengar, mau mengkritisi setiap berita yang didengar, sehingga dapat memilih dan memilah mana berita yang benar, mana berita yang palsu yang sengaja dibuat untuk mendatangkan kekhawatiran. Mampukan kami juga ya Tuhan sebagai masyarakat juga untuk mau bekerja sama dengan pemerintah, mentaati setiap aturan yang ada dan bukan menentangnya, agar pandemi ini dapat segera berlalu. Kami mau berdoa juga untuk gereja Tuhan, khususnya GKI Puri Indah, yang juga harus berjuang di dalam keadaan yang sulit ini, untuk tetap dapat melakukan pelayanannya. Kami berdoa untuk Pendeta Cipto, para penatua, para aktivis semuanya, supaya di tengah-tengah situasi yang sulit dan cukup membahayakan ini, tetap dapat melakukan pelayanan-pelayanan, baik bagi jemaat, bahkan bagi masyarakat di sekitarnya, sehingga kehadiran gereja GKI Puri Indah dapat dirasakan sebagai berkat yang meringankan di tengah-tengah situasi yang berat. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nas persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan.
Saudara dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA nomor 221 317 1194 atau scan QRIS, atau dapat pula memasukkan ke dalam amplop dan dibawa saat sudah bisa beribadah kembali secara onsite. Sambil menyampaikan persembahan kita memuji Tuhan dari KJ 392 ayat 1-2, tabu gendang. Tabu genang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermasmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Mari kita membawa persembahan ini dalam doa. Jemaat kami persilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan ini. Kiranya Bapa mau menerima persembahan kami ini sebagai ucapan rasa syukur kami atas segala rahmat dan berkat yang Kau berikan pada kami. Kami berdoa agar persembahan kami ini dapat dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara, tekunlah dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan agar kita dapat menyuarakan kabar baik. Supaya kalau nanti ditanyakan apa yang akan kau beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kita bisa menjawab, aku sudah menyampaikan kabar baik. Kita menyanyikan lagu pengutusan, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.